Kali ini Caca akan membahas tentang karakter dari manga Kengan Omega yang bernama Misasa. Misasa adalah karakter sekaligus peserta yang mengikuti ajang baku pukul ilegal se-Jepang. Cerita singkat dalam manga Kengan Omega. Di dalam ceritanya, pihak penyelenggara atau promotor Purgatory yang dipimpin Hidemitsu Toyoda ingin menantang promotor Kengan milik Nogi Hideyoki dengan catatan siapa yang menang bakal diberi hak kepemilikan penuh dari perusahaan yang terlibat dalam pertaruhan. Perlu digarisbawahi, kedua promotor bela diri akan memilih 7 petarung andalannya untuk ditandingkan melawan petarung milik perusahaan yang terlibat. Untuk petarung utama, kita akan berada di pihak asosiasi Kengan milik Nogi Hideki. Situasi dalam cerita ini bisa diibaratkan promotor dari UFC melawan MMA asosiasi. Lalu yang menarik dari manga ini menurut Caca yaitu ada peserta dari Kengan yang membawa nama baik bela diri asal negara kita, yaitu silat. Meskipun bela diri silat tidak dipakai oleh tokoh utama, tetapi tokoh yang Caca maksud yaitu Misasa merupakan tokoh penting juga di cerita Kengan Omega karena Misasa adalah tokoh yang protagonis. Misasa sebenarnya adalah tokoh bela diri yang berasal dari body squad terbaik dari petinggi Katahara Mitsudo, dan yang terbaik akan diwariskan gelar Fang Metsudo, ibarat pas pampers yang selalu melayani pimpinannya seperti di negara kita. Jadi, nakama mungkin penasaran akan sepak terjang Misasa. Cerita diawali di sebuah arena yang megah sekali, serta di sekelilingnya telah dihadiri ribuan penonton yang antusias untuk melihat pertandingan bela diri. Lalu, di tengah-tengah arena sebelum pertandingan dimulai, wasit telah menyerukan kepada semua penonton bahwa untuk ronde keempat adalah ronde spesial. Artinya, di ronde keempat ini, aturan pertandingan telah dirubah. Di antaranya yaitu jalannya pertandingan akan dipadasi oleh waktu yang membentuk lingkaran seperti bentuk arena. Jika waktu itu akan habis, lingkaran cahaya itu akan mengecil, dan barang siapa yang mendorong keluar dari cahaya yang menyorot arena, dia jadi pemenang. Dan jika kedua petarung itu belum selesai menang hingga waktu selesai, maka keduanya akan didiskualifikasi. Seperti itulah aturan yang spesial di ronde keempat ini. Lalu cerita beralih ke ruangan atlet asosiasi Kengan. Gaulang dan Julius sedang duduk santai. Gaulang lalu berkomentar, jika di situasi kali ini, pihak Purgatory sangat diuntungkan, mulai dari peraturan dan juga urutan pemilihan petarung yang akan bertanding, menurut Gaulang. Lalu Gaulang berpesan kepada rekannya agar lebih bijak untuk memilih siapa yang akan maju untuk bertanding di setiap babak. Kemudian, tanpa disangka-sangka, akhirnya giliran Misasa mengajukan dirinya untuk maju di ronde keempat. Sontak membuat petarung Kengan bereaksi terhadap Misasa. Gaulang berkata agar tidak gegabah untuk maju di ronde keempat ini dan sedikit meragukan Misasa. Lalu Misasa meresponnya jika dirinya sekarang adalah seorang amatir dan tidak peduli akan perkataan rekannya yang meragukannya, karena bagi Misasa saat ini adalah saat yang tepat untuk dirinya maju dan bertarung dengan memasang raut wajah percaya diri dan juga rendah hati, sehingga membuat Gaulang tidak bergeming. Hayami juga ikut berkata jika dirinya saat ini juga siap untuk maju untuk bertarung karena dirinya juga seorang amatir. Lantas membuat Yamashita memotong pembicaraan mereka dan mempercayai Misasa untuk maju ke ronde keempat ini. Di sisi lain, bagi Agito lebih memilih diam karena dirinya pasti tidak meremehkan kemampuan Misasa, karena Agito tahu bahwa Misasa adalah penyandang Fang Metsudo seperti dirinya dahulu. Lalu cerita bergeser di tim Purgatory. Seorang petarung Cina sangat meremehkan Misasa yang mempunyai fisik yang kecil. Namun Yumigahama memperingati rekannya jika Misasa adalah seorang Fang Metsudo yang menggantikan dirinya yang berkhianat. Dalam benak hati Yumigahama berkata jika dirinya tidak akan terpancing karena Misasa yang sedang menunggu dirinya. Meskipun dirinya berkata sombong dan angkuh, merasa paling kuat di antara bawahan Metsudo dan Misasa. Kono Yaru, Baka Yaru, teriakan Misasa yang sedang menunggu Yumigahama untuk segera maju bertanding melawan dirinya. Karena teriakan Misasa yang tertuju kepada Yumigahama membuat respon rekan Yumigahama mengerti jika teriakan Misasa hanya untuk Yumigahama seorang.
Sehingga mau tidak mau Yumigahama turun tangan menghadapi Misasa. "Akan kubunuh kau," ujar Yumigahama sambil nyengir. Bisa kita lihat wajah Misasa yang sedari awal terlihat santai kini berubah serius karena melihat raut wajah menjijikkan dari orang yang berkhianat kepada pemimpinnya. Lalu keduanya memasang kuda-kuda sebelum pada akhirnya pertandingan dimulai. Namun kilas balik Yumigahama ditunjukkan. Terlihat di suatu tempat yang megah, sang pemimpin dan Yumigahama sedang berkumpul. Ternyata sedang diadakan kegiatan pelantikan gelar Fangmetsudo. Jadi Fangmetsudo adalah gelar di mana dari bodyguard naik ke pangkat yang lebih tinggi menjadi Fangmetsudo. Dan tentunya hanya orang pilihan yang pantas menjadi Fang yang dipilih, kata Harametsudo sendiri. Artinya Fangmetsudo dipilih dalam capaian berbagai aspek seperti menguasai bela diri, paling unggul, dan intelijensi. Jadi Yumigahama menyandang gelar Fang yang ke-6. Sang pimpinan kata Harametsudo berpesan agar memaksimalkan tanggung jawabnya sebagai Fangmetsudo. Begitu pula dengan rekan-rekannya yang gembira kepada Yumi dan menaruh harapan penuh atas keberhasilannya menjabat gelar Fangmetsudo. Di sisi lain, sikap bodyguard khusus kata Harametsudo, Takayama dan Omori tidak menunjukkan sikap yang sama, justru memperingati si Yumi agar tidak mengecewakan dan mempermalukan gelar Fangnya. Saat ingin mengkhianati Metsudo, Yumigahama hanya harus menghindari kedua bodyguard khusus itu. Sebelum akhirnya Yumigahama lolos berkhianat sesuai dengan berencana. Lalu cerita kembali ke masa sekarang. Diperlihatkan kata Harametsudo dengan ditemani bodyguardnya menonton pertandingan Misasa melawan Yumigahama. Lalu kedua bodyguard itu meminta izin kepada Metsudo untuk diberikan hukuman atas pengkhianatan Yumigahama. Namun sang pemimpin menjawab secara bercanda bahwa Metsudo menyukai orang yang suka berontak, dan wajah bercandaannya diakhiri dengan wajah yang ngeri sambil berkata jika Yumigahama sudah melewati batas dan meyakini jika dia akan mendapatkan akibatnya saat ini. Lalu cerita berpindah ke arena. Yumigahama terlihat sedang menyerang terlebih dahulu dengan menyabit badan Misasa. Namun Misasa mampu menghindari ke belakang. Sadar akan serangannya tidak kena, Yumigahama sedang meraih badan Misasa yang akhirnya memojokkan Misasa ke batas cahaya. Yumigahama terlihat senang. Sadar kemenangan cepat diraihnya, sabetan Yumigahama ternyata mampu dihindari dengan mudah oleh Misasa. Dan Misasa malah memutar posisi ke titik buta Yumigahama. Tapi merasa momen serangan balik yang pas, serangan Misasa mampu dibaca oleh Yumigahama dan diserang balik oleh Yumigahama sehingga kancing Misasa terbuka. Ternyata teknik yang digunakan Yumigahama barusan adalah teknik rahasia Asaemon yang pergerakannya sama seperti membacok musuh dari atas dan mengayun ke bawah. Tetapi dalam kasus ini hanya bermodalkan tangan kosong yang mempunyai damage yang lebih ngeri dari suatu bacokan, yaitu mampu menghancurkan bata besar. Maka di era sekarang teknik ini digunakan oleh Yumigahama yang menjadikan tubuhnya menjadi senjata tajam. Lalu merasa cocok digunakan untuk menyerang Misasa, Yumi menyerang Misasa bertubi-tubi hingga membuat robek seragamnya. Merasa di atas angin, si Yumi menyerang dada Misasa, namun diblok oleh telapak Misasa. Tetapi membuat Misasa terhempas ke belakang. Tak tanggung-tanggung, Yumi terus membombardir serangannya hingga mampu menggores luka di leher Misasa. Si Yumi menjelaskan jika serangannya seperti tombak, tetapi bagian tajamnya mampu dibelokkan seperti pengait. Namun, Misasa tidak mengambil pusing atas serangan dan ocehan dari si Yumi. Sambil berbicara di benak hatinya, jika serangan si Yumi saat ini mulai sedikit menyulitkan, dan Misasa juga sedikit menggibah si Kanoh Agito. Jika tugas untuk memberi pelajaran untuk si Yumi ini akan sangat cocok bila si Kanoh Agito yang mengurusnya. Lalu cerita bergeser, diperlihatkan dua bodyguard lain berbadan gede sedang menikmati pertarungan antar Fangmetsudo. Bodyguard yang gemuk berkata agar si Yumi seharusnya menyelesaikan duelnya dengan cepat.
Lain halnya dengan teman yang di sampingnya. Dirinya mengomentari karakter Misasa. Menurutnya, Misasa suka mengulur waktu dan sadar akan lawannya dibuat bengep pada akhirnya. Dan benar saja, Misasa mampu mengkaplok si Yumi hingga nungkruk ke tanah sambil menunggu si Yumi berdiri. Sadar waktu mulai hampir habis, si Misasa mulai serius untuk mengakhiri pertarungannya. Misasa pun mulai memancing emosinya lagi dan berkata jika dirinya akan mendorong si Yumi ke neraka. Mendengar perkataan si Misasa, si Yumi akhirnya emosi akan serangan telak Misasa barusan. Dan si Yumi sadar akan teknik yang digunakan untuk melawan Misasa tidak membuat Misasa merasa kesulitan menghadapi serangannya sampai di penghujung pertandingan. Lalu cerita kilas balik diperlihatkan antara Misasa dan Katahara Retsudo, yaitu anak Katahara Metsudo. Retsudo yang datang menonton untuk melihat Misasa sedang bertanding melawan Fang Metsudo yang berkhianat itu teringat akan perkataan Misasa bahwa kekuatan bukan dari dayanya saja, melainkan dari tekad dan kerja keras. Lalu Misasa menjelaskan dirinya jika perawakan yang kecil bukan tidak mungkin bisa melakukan apa saja yang dilakukan orang yang mempunyai tubuh besar. Lalu Misasa memperlihatkan kekuatannya di hadapan Retsudo dengan memukul batu besar hingga hancur dan memberikan kata-kata bois. Jika kau bisa memaksimalkan apa yang kau miliki, kau tak akan mudah dikalahkan. Anjas, badas. Lalu cerita kembali ke arena. Si Yumi yang berekspresi sengak memperingatkan Misasa jika dirinya tak akan bisa dikalahkan oleh orang lemah seperti Misasa. Lalu si Yumi bersiap bertarung kembali dengan merubah gaya bertarungnya seperti gaya memegang katana dan mulai melancarkan serangan ke arah Misasa. Namun Misasa dengan refleks mendengkul dagu si Yumi dengan keras hingga Tokita Ohma yang melihatnya terheran akan gaya bertarung Misasa. Ternyata gaya bertarung Misasa yang digunakan saat ini adalah bela diri silat khususnya berasal dari Indonesia. Ya, kita bangga akan bela diri yaitu silat yang diperkenalkan di manga komik Kengan Omega. Lanjut ke pertarungan. Diperlihatkan kedua petarung saling baku pukul atau saling jual beli serangan. Jika serangan si Yumi sepertinya sedikit mendominasi, namun Misasa masih terlihat tenang memblok serangan si Yumi yang sangat intens. Misasa lalu memanfaatkan celah kelemahan si Yumi. Si Misasa lantas menyerang bagian leher si Yumi hingga si Yumi merintih kesakitan. Hingga tak terasa lampu sorot cahaya semakin mengecil, yang menandakan waktu beberapa menit lagi akan berakhir. Sambil menunggu si Yumi untuk berdiri lagi, Misasa sedikit bernostalgia dan mengingatkan si Yumi di mana dulu kejahatan si Yumi diungkap oleh Misasa. Diceritakan bahwa si Yumi sebelum berkhianat, dirinya yang ingin melarikan diri harus membunuh bawahan dari Misasa, membuat si Yumi menyadari jika kebenaran yang diungkap Misasa benar nyata. Melihat ekspresi si Yumi, Misasa dibuat mengerti jika si pengkhianat ini memang harus dibuat babak belur yang sangat fatal. Menurutnya, merasa dulunya dia juga pernah menyandang Fang Metsudo, tanpa tahu kondisinya saat ini yang banyak menerima serangan fatal dari Misasa, si Yumi masih tetap percaya diri jika dirinya yang akan memenangkan pertarungan di ronde keempat ini. Akan tetapi, si Misasa tidak peduli atas perkataan dan menyuruhnya untuk diam saja dan tetap fokus untuk pertarungan. Lalu, si Yumi memulai menyerang dahulu, hingga serangan si Yumi membuat goresan di bagian kulit Misasa. Akan tetapi, goresan yang dibuat oleh si Yumi tidak membuat Misasa merasakan sakit. Si Yumi yang terlihat kesal karena serangannya tidak mempan terhadap Misasa, dirinya terus menekan Misasa tanpa henti. Pada situasi saat ini, Misasa yang fokus memblok serangan Yumi terlihat tenang mengatasi serangan 7 hari 7 malam si Yumi. Hingga pada akhirnya si Yumi menggunakan jurus andalannya, yaitu mencolok telinga Misasa. Akan tetapi karena Misasa hafal dengan pergerakan awal jurus andalan si Yumi, pada momen inilah yang Misasa tunggu sedari tadi. Langsung saja Misasa menggagalkan kedua tangan Yumi, dan saat itu juga Misasa mematahkan tulang penyambung gigi atas dan bawah si Yumi, dilanjut menggaplok lehernya dan dikasih bonus menggeprek wajah si Yumi hingga remuk dan pesok.
Lalu wasit langsung bereaksi dan menyerukan bahwa si Misasa yang keluar sebagai pemenang. Kita nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Cecak pamit undur diri. Kita akan bertemu lagi.